Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya Khaira Mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Pak, saya ingatkan lagi Pak, maaf ya, saya karena sayang aja. Guru saya kalau lagi ngasih kajian subuh itu kadang setengah jam bangunkan orang aja. Ini kalau lagi ada majelis bayan, majelis tausiah, siapapun yang bicara di sini, nggak ada yang lagi zikir, nggak ada, tinggalkan semua majelis-majelis infiradi kita. Ini istima'iyat amal. Debunya amalan istima'iyat ini tak akan mampu dikalahkan oleh amalan infiradi sebesar gunung. Ya, jadi tolong Pak, yang nanti yang lagi baca Al-Quran nanti ditangguh dulu bacaannya. Yang lagi zikir pagi petang mau merapat dulu ke sini Pak. Mana hirasah, tolong Pak, dirapat-rapatkan Pak semua. Diindahkan majelis kita. Ayo sayang, cepat. Rapat sini saya, rapat. Ini belum rapat, saya belum mulai loh. Kita bangun-bangunkan orang tidur aja dulu. Ayo, itu yang di sana, masya Allah. Pak, tolong maju ke depan Pak. Kalau nggak tidur aja, tidur. Pura-pura tidur, aman. Gimana Bang? Apalagi ada lagi kemarin pas khutbah Jumat, duduk paling depan tidur. Saya teriak, bangun, bangun. Karena ini rukun khutbah, rukun sholat Jumat. Kalau kalian sholat Jumat terus tertidur, tidak sah sholat Jumatnya. Apalagi niat tidur. Mari Pak, kita kasih waktu lah 1 menit 2 menit untuk mungkin nggak dengar ya. Itu yang di sana yang masih bangun, tolong kenapa di sini anak-anak muda tuh. Mereka tuh nih calon-calon pejuang Islam tuh besar. Panggilkan, panggil semua. Pak, yang pakai tongkat tadi mana Pak? Tolong Pak. Pukul-pukul dikit. Saya kadang-kadang sedih. Guru-guru kita bicara, ada yang ngobrol-ngobrol di sana, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang lagi main handphone. Itu namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan majelis. Ilmu itu mengalir hanya mulai ke tempat yang lebih rendah. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya. Apalagi yang bicara kita ustaz, kita ada orang-orang tua kita, Ustaz Abdul Somad datang, terus ada yang lagi ngobrol-ngobrol di belakang, itu nggak bagus. Mari Pak, tinggalkan dulu amalan infiradi semua. Yang tak mau ikut amalan istima'iyat, berbaring tidur. Ayo Pak, bismillah. Saya serius Pak, kalau masih ada yang belum ikut bergabung, kita belum mulai. Alhamdulillah, kan indah nih Pak majelis kita. Tolong Pak, diingat-ingatkan Pak. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, dipijit-pijit punggungnya nih. Kita sepakati Pak ya. Nanti kalau ada satu orang tertidur di majelis ini, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang aja deh. Mungkin kita tidur semuanya. Hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman.
Kalimat ini sederhana, tapi masukkan ke hati. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Enggak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman ini lebih penting daripada salat, zakat, puasa, haji. Orang ikut-ikutan puasa apa, tapi dia nggak beriman, ditolak puasanya, nggak ada manfaatnya. Dia sholat, tapi imannya rusak sholatnya. Dia haji, umrah, qiyamul dia mal, tapi iman dia rusak, nggak yakin kepada Allah. Bahaya ini Pak. Jadi hadirin sekalian, kita semua mesti meluruskan iman kita, yakin sempurna bahwasanya hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Presiden nggak punya kekuasaan, gubernur nggak punya kekuasaan, wali kota nggak punya kekuasaan, Pak Camat nggak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu iman. Itu kalimat sederhana Pak, tapi itu intisari daripada kalimat la ilaha illallah. Orang beriman tak lagi yakin dengan harta. Dia enggak lagi yakin dengan kekuasaan. Dia enggak lagi yakin dengan teknologi. Dia enggak akan yakin dengan senjata. Dia enggak akan yakin dengan siapapun juga. Seluruhnya selain Allah dia nafikan. Itu iman. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu orang yang masih yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Dia yakin kalau saya berkuasa saya mulia. Kalau ada kita punya kekuasaan, dakwah bisa tersebar. Ini musuh Allah. Dakwah ini tersebar bukan dengan kekuasaan, tapi dengan nusrah gaibiahnya Allah, dengan pertolongan Allah. Ketika Fir'aun laknatullah alaih berkuasa, yang dakwah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak iri dengan kekuasaan Fir'aun. Dalam pandangan Nabi Musa, kerajaan Fir'aun itu sampah, tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Ketika Allah hinakan Fir'aun, dibenamkan di Laut Merah, Nabi Musa tidak kembali ke Mesir jadi raja, tapi lanjutkan perjalanan ke Madian. Tak terkesan dengan kekuasaan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah ke Qarun laknatullah alaih, Pak, Qarun itu kaya raya Pak, diajak taat kepada Allah nggak mau. Qarun yakin kalau dia kaya raya, dia mulia, dia hebat, dia bahagia. Nabi Musa katakan tidak, kebahagiaan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Akhirnya disusahkan Nabi Musa, difitnah Nabi Musa. Nabi Musa hilang kesabarannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Kita mungkin beda doa kita Pak. Ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Masih yakin sama harta. Ya Pak, makanya kita gali-gali tanah, tahu-tahu ketemu harta. Harta siapa Pak? Harta Qarun Pak, sekian banyaknya hartanya Pak. Kata Sayyidina Ali, orang yang yakin dengan kekuasaan Allah akan hinakan dia. Orang yang yakin dengan harta Allah akan kurangkan hartanya. Orang yang yakin dengan ilmunya Allah akan sesatkan dia. Orang yang yakin dengan akalnya Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang takkan pernah Allah hinakan dia, takkan pernah dikurangkan hartanya, takkan pernah disesatkan dia, dan takkan pernah dimatikan akalnya. Udah punya 1 miliar masih kurang, punya 10 M masih kurang, nggak cukup-cukup Pak. Tapi kalau orang yakin sama Allah Pak, 10.000 duitnya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Happy Bang? Alhamdulillah happy. Duit ada? Ada. Berapa? 10.000. Bahagia Bang? Bahagia. Nanti makan siang gimana? Allah kasih makan, bukan uang yang kasih makan. Jangan yakin Pak, orang Pak nggak punya duit di kantongnya, kemudian dia khawatir nanti nggak bisa makan siang. Nah siang nggak boleh puasa kan, nggak boleh makan malam. Oh nanti kita buka puasa gimana nggak ada duit? Ini syirik Pak. Dia yakin uang yang ngasih dia makan. Tapi orang beriman ketika dia nggak punya duit, hatinya tenang. Dia bilang, hei kantong kau memang nggak ada isimu, tapi Allah ada yang memberi rezeki, bukan kau yang ngasih rezeki. Satu orang punya duit di kantongnya 10.000, kemudian tenang hatinya, nanti aku bisa buka puasa. Ini pun syirik. Yakin uang yang ngasih makan. Orang lapar, ingat nasi padang, ini syirik. Kesirikan tanpa sadar kita buat berhari-hari, bertahun-tahun hadirin, tanpa pernah kita istighfar akan dosa ini. Padahal dosa yang paling besar Pak. Apa? Meminta dan berharap kecuali selain Allah, kepada makhluk.
Maka hadirin mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan supaya bersih hati kita daripada kesyirikan, supaya iman kita hari-hari meningkat yazid wa yazid terus. Maka Nabi ajarkan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi katakan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ayo Pak, suara yang keras Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyak kalian ucapkan kalimat ini, kata Nabi. Berapa banyak Pak? Dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila Pak. Kalau guru-guru kita sudah sering dibilang gila sama orang. Para wali Allah dibilang gila, para sahabat dibilang gila, nabi-nabi dibilang gila. Tapi kita Pak, ada nggak di sini yang pernah dibilang gila gara-gara kalimat itu? Oh belum, berarti kurang banyak Pak. Oh sudah banyak Pak, saya 20.000 kali setiap hari la ilaha. Oh, orang nggak lihat. Berarti antum zikirnya cuma di dalam mihrab-mihrab saja, mungkin di dalam gua, di hutan-hutan aja, ataupun di masjid-masjid. Zikrul akbar itu apa? Dakwah ilallah. Nanti habis dari majelis ini Pak, Bapak keluar majelis, nanti ketemu orang, zikir depan dia. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Gila nih jin. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang ngasih rezeki itu Allah, bukan perdagangan. La ilaha illallah. Kata pedagang, ini siapa datang-datang ngomong la ilaha illallah? Gila ini. Hari-hari dia lihat untung datang dari rezeki, untung datang dari toko, dari perniagaan. Tiba-tiba datang dai menafikan tokonya. Tiba-tiba datang nabi dulu mengatakan bahwa buah bukan datang dari kebun. Dia yang tanam pohon, pohon tumbuh, dia yang siram, dia yang pupuk, kemudian berbunga, berputih, kemudian berbuah. Datang dai mengatakan yang memberi buah itu Allah, bukan pohon. Bilang gila ini orangnya. Ya Pak. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran itu orang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yakin percaya kepada yang tidak tampak. Dia dustakan semua yang nampak. Dia katakan la kepada siapa saja, kepada apa saja selain Allah. Bahkan Pak, orang mukmin itu bukan hanya diri dia nafikan, Jibril dia nafikan. Jibril malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan, hai Ibrahim, minta tolong sama aku sekarang, aku bantu kamu. Ini api sudah mulai besar nih, minta tolong. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Anda nggak perlu bantuanmu Jibril, cukup Allah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu iman Pak, itu tauhid. Hari ini kita ada masalah, ingat polisi mana yang bisa bantu saya? Ya? Orang pintar mana, dukun mana yang jago sekarang nih? Googling langsung, paranormal mana yang hebat? Ini kesyirikan. Bang mana bisa tolong saya? Orang kaya mana bisa bantu saya? Allah Maha Kaya, dekat dengan kita. Kita nggak pernah minta tolong sama Allah. Sahabat hadirin mulia luar biasa, salat 2 rakaat nangis-nangis minta sama Allah. Nabi tanya sama sahabat, kamu tahu dia doa minta apa? Enggak ya, dia doa minta garam. Sahabat minta garam, minta sama Allah, salat 2 rakaat, ya Allah minta garam. Tak pernah dia minta kepada siapapun. Makanya latihan kita lagi khuruj, lagi keluar dakwah itu makan berjamaah, kalau kurang garam jangan minta sama petugas khidmat, zikir. Minta garam ya Allah. Kalau kurang kerasnya suara dikit, ya Allah minta garam. Dengar satu yang khidmat di antara ini. Tapi kita nggak minta sama dia, minta sama Allah. Karena dalam hati dia nggak dengar. Amalan kita belum terlalu kuat. Ya Allah minta garam, datang garam. Itu latihannya Pak. Sahabat minta garam, salat minta sama Allah, minta belah gunung, bukan minta eskavator. Muaz bin Jabal mau nyebrang, mau pergi ke Yaman, gunung tinggi, kalau di seberang ini berbulan-bulan perjalanan, tapi kalau dilintasi gunung ini cepat sampai. Dia sholat 2 rakaat, ya Allah tolong belah gunung ini, terbelah gunung Pak dengan sholat 2 rakaat mereka. Kering, kebunnya nggak ada air hujan, sholat 2 rakaat, ya Allah minta hujan, turun hujan di kebunnya saja. Seorang sahabat hijrah dengan Nabi ke Madinah, sampai di Madinah meninggal anaknya.
Dia nangis, ya Allah, aku tahu Engkau yang menghidupkan, mematikan ya Allah, tapi tolong jangan sekarang matikan anakku. Aku khawatir nanti orang kampungku menghina aku. Sial, gara-gara masuk Islam anakmu mati. Tolong ya Allah, hidupkan anakku sekarang ya Allah. Padahal ada Rasulullah di sana, dia nggak minta tolong Nabi, minta doa. Langsung minta sama Allah. Iman mereka dahsyat Pak, sahabat-sahabat beriman. Ya. Kita apa-apa minta makhluk, minta tolong, minta, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah yang kita sembah hari ini, dialah Allah yang pernah disembah oleh para sahabat, oleh para nabi. Dialah Allah Ta'ala yang telah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menolong Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita memiliki iman, keyakinan yang sama dengan imannya para nabi, maka Allah akan berikan nusrah yang sama dengan nusrah kepada para nabi. Kalau iman kita sama dengan iman para sahabat, maka pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat, Allah akan berikan kepada kita. Itu Pak. Tapi kita masih yakin sama duit, masih yakin dengan pekerjaan. Sering terucap di lisan kita, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kalau nggak ada duit, gimana bisa pergi umroh sama Ustaz nanti habis Idul Fitri? Siapa yang berangkat yang umroh Pak? Allah. Bukan duit Pak. Duit ini Tuhannya orang kafir. Tuhannya orang beriman itu siapa? Allah. La ilaha illallah. Oh kalau gitu kita nggak usah kerja aja deh. Bukan begitu maksudnya Pak. Maka ngaji ini sampai selesai. Kata ulama guru kita, la natrukal asbab, bukan meninggalkan asbab, walakin natruk al yakin alal asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Itu maksudnya. Paham gak Pak? Semakin sungguh-sungguh kita berolahraga. Abang tiap hari naik kuda, minum madu, memanah, sehat badan, bukan gara-gara kuda, tapi siapa yang ngasih sehat? Allah. La ilaha illallah. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab syirik. Pak buka mata Pak, ada yang tidur Pak. Bangun Pak, pijit-pijit Pak. Pijit-pijit. Pak antum kau tundukkan kepala atau bersandar pasti ketiduran. Ayo pijit dikit Pak, bangun Pak. Kasihan capek. Mata saya ini liar Pak, oleh orang tidur langsung bangunin. Itu bukan karena apa-apa, karena sayang. Kalau udah nggak kuat lagi Pak, betul-betul saya tolong dia, tolong baring aja, tidur benar-benar. Udah tepar dia, nggak kuat lagi. Semalam dia qiyamul. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Hebat kan Islam ini Pak. Asbab-asbab ini sunnah Pak. Meninggalkan makan, antum lapar Pak, nggak makan, bunuh diri, mati Pak, dosanya besar Pak. Tapi pas makan, yakin makanan yang mengenyangkan, yang menyehatkan, syirik. Nah, jadi hadirin mulia, ini harus tipis ini. Seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, nggak nampak. Nah, maka ciri-ciri orang beriman itu apa kata guru-guru kita, ulama sampai. Orang beriman itu hadirin mulia, dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Allahu Allahu Allah.